Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian yang lalu. Selanjutnya adalah pasal yang ketiga, masih tetap bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal wala yasihhu tayammumu illa bin niyati. Tayamum itu tidak sah kecuali dengan niat. Kalau tidak ada niat, tayamumnya tidak sah. Lima dzakarnahu fil wudhu'i, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh musannif, oleh Abu Ishaq tentang wudhu. Wudhu pun juga tidak sah kalau tidak ada niat. Semuanya harus dengan niat. Kenapa? Kullu a'malin bin niyah. Setiap sesuatu itu harus ada, setiap perbuatan itu harus ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya maka tidak sah. Wayanwi bitayammumi istibahatas sholati. Lalu apa niatnya tayamum itu? Tayamum itu niatnya adalah istibahatas sholati, untuk membolehkan sholat. Jadi pada saat kita tayamum itu bunyinya adalah nawaitu tayammum listibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum agar aku bisa sholat karena Allah Ta'ala. Jadi niat tayamum itu adalah listibahatis sholat, untuk membolehkan sholat. Fa inna wa bihi raf'al hadasi fa fihi kaulani. Lalu bagaimana kalau seandainya niat tayamum itu mengangkat hadas? Kan yang bisa mengangkat hadas itu wudhu. Tayamum bagaimana? Kalau ada orang yang berniat tayamum untuk mengangkat hadas, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma la yasihu. Pendapat pertama tidak sah. Orang yang mengucapkan niat atau berniat saat tayamum untuk mengangkat hadas, maka tayamumnya tidak sah. Li'annahu la yarfa'ul hadasa, karena tayamum itu tidak mengangkat hadas, makanya tidak sah. Ketika ada orang yang tayamum untuk mengangkat hadas, maka tayamum tidak sah. Karena apa? Karena tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas. Wasani, pendapat kedua, yasihu, sah. Nah, pendapat kedua sah. Tayamum niatnya mengangkat hadas sah. Kenapa demikian? Li'anna niyata raf'il hadasi tudhmanu istibahatus sholati. Tudhmanu istibahatus sholati. Li'anna niyata raf'il hadasi, karena niat mengangkat hadas pada saat tayamum tadi, tudhmanu istibahatus sholati, di situ sudah include di dalam pembolehan sholat. Karena orang yang sholat itu adalah orang yang di dalamnya tidak ada hadas. Itu sudah disepakati bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang di dalamnya tidak ada hadas. Maka orang yang tayamum kemudian di situ niat mengangkat hadas itu boleh. Pendapat yang kedua boleh. Kenapa? Karena pada saat listibahati sholati, untuk membolehkan sholat, itu di dalamnya adalah mengangkat hadas. Jadi karena di dalam niat mengangkat hadas tadi itu sudah include di dalam pembolehan sholat tadi. Jadi pada saat orang niat tayamum membolehkan sholat, niat mengangkat hadas itu sudah ada di dalam niat pembolehan sholat itu tadi. Wala yasihu tayammumu lil fardi illa biniyatil fardi. Kemudian tidak sah tayamum seseorang untuk sholat fardu kecuali diniatkan untuk sholat fardu. Jadi kalau kita mau sholat fardu, waktu sudah masuk, kemudian niat nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala, tapi niatnya adalah untuk sholat fardu, listibahati sholatil fardi, begitu. Atau kalau misalnya sholat zuhur, nawaitu tayammuma listibahati sholatil zuhri lillahi ta'ala, boleh juga seperti itu. Jadi intinya
pada saat kita mau sholat fardu, itu tayamumnya harus diniati tayamum untuk sholat fardu. Fa innawa bi tayammumihi sholatan mutlakon. Kalau dia tayamum tadi niatnya adalah niat sholat mutlak. Misalnya dia niat nawaitu tayamum listibahati sholati, hanya begitu. Dan yang dia maksud listibahati sholati itu adalah niat sholat mutlak. Au sholatan nafilatan, atau sholat sunnah. Jadi ketika ia tayamum niatnya sholat mutlak atau sholat sunnah, ya sholat mutlak itu adalah sholat sunnah, lam yastabih al faridah, tidak boleh sholat fardu. Jadi kalau kita niatnya sholat sunnah atau sholat mutlak, maka tidak boleh kita melakukan sholat fardu, karena niatnya bukan untuk sholat fardu. Wahu kiya saykhuna Abu Khatim al-Qazwaini rahimahullah, diriwayatkan dari guru kami, kata Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf As-Syirazi, beliau mengatakan, kata guru kami, siapa guru beliau? Abu Khatim al-Qazwaini rahimahullah, kata beliau, dikatakan anna Aba Yaqub, bahwa ada seorang bernama Aba Yaqub al-Barawardi, hukiya anil imla. Aba Yaqub al-Barawardi itu telah meriwayatkan di dalam sebuah kitab namanya Al-Imla, kitab beliau, qaulan akhara, ada pendapat lain, annahu yastabihu bil fardhu, boleh dengan seperti itu boleh melakukan sholat fardu, walaupun niatnya untuk niat sholat mutlak, walaupun niatnya untuk niat sholat nafilah, sholat sunnah, tetap boleh dipakai untuk sholat fardu. Wawajjahu annahu taharatun falam yaftakir ilan niyatil fardi. Beliau beralasan bahwasanya annahu tayamum itu taharatun adalah bersuci, falam yaftakir ilan niyatil fardi, tidak memerlukan niat fardunya tayamum itu tadi, kal wudu'i, seperti wudu. Jadi kalau sudah wudu jenis apapun boleh, sholat sunnah boleh, sholat fardu boleh. Itu menurut Abu Yaqub al-Barawardi. Walladhi ya'rifuhu al-Baghdadiyun, yang mengetahui pendapat yang aneh ini itu adalah orang-orang Baghdad. Min ashabina, di antara sahabat-sahabat kami, kata Abu Ishaq, kasyaikhi Abi Hamid al-Isfirayaini, seperti Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini, wa Syekhun al-Qadhi Abu Thayyib, dan juga seperti guru kami, kata Abu Ishaq, gurunya Abu Ishaq, yaitu Qadhi Abu Thayyib rahimahullah, mudah-mudahan beliau berdua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu la yastabihu bil fardhu, bahwasanya yang seperti itu tidak membolehkan untuk melakukan sholat fardu. Li'anna tayammum la yarfa'ul hadas, karena tayamum itu tidak mengangkat hadas. Wa inna ma yustafau bi sholah, karena tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat. Fala yastabihu bil fardhu hatta yanwi, maka tidak boleh dipakai untuk sholat fardu sehingga diniati untuk sholat fardu. Bikhilafil wudu'i, berbeda dengan wudu. Di situ dibantah oleh mereka berdua, oleh beliau berdua dibantah, berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu tidak sama dengan tayamum, karena tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat fardu saja, atau membolehkan niat sholat fardu saja. Tapi beliau, orang yang aneh tadi, yang hanya diketahui oleh orang Baghdad tadi, yaitu Abu Yaqub al-Barawardi, mereka mengatakan tidak perlu niat. Artinya tayamum sunnah boleh dipakai untuk sholat fardu. Ini dibantah oleh dua gurunya Abu Ishaq, yaitu Qadhi Abu Thayyib dan juga salah satu gurunya Abu Ishaq, yaitu Abu Hamid al-Isfirayaini. Jadi mereka berdua membantah hal itu karena berbeda antara wudhu dengan sholat
tayamum. Maka beliau mengatakan bikhilafil wudhu'i, berbeda dengan wudhu. Fa innahu yarfa'ul hadas, karena wudhu itu bisa mengangkat hadas. Fastabaha bil jami', maka dibolehkan semuanya. Bolehkan semuanya. Sholat sunnah juga boleh, sholat fardu juga boleh, karena wudhu itu mengangkat hadas, sementara tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum hanya untuk membolehkan sholat. Wal yahtaju ila ta'yinil faridah fihi, apakah memerlukan penentuan untuk sholat fardu di dalam tayamum itu? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu yahtaju ila ta'yiniha. Yang pertama, perlu menentukan tujuannya, perlu menentukan untuk sholat fardu atau untuk sholat sunnah. Li'anna kulla mawdhi'in iftaqara ila niyatil faridah, karena setiap tempat itu memerlukan niat fardunya itu diperlukan kalau itu adalah fardu. Iftaqara ila ta'iniha ka'adai sholati, itu memerlukan penentuan niatnya, seperti melaksanakan sholat itu juga ada niatnya. Kalau sholat subuh ya niatnya sholat subuh, nggak boleh sholat gitu saja walaupun waktunya di waktu subuh, karena sholat di waktu subuh itu banyak macamnya, bisa sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah mutlak dan seterusnya. Wasani, pendapat yang kedua, la yahtaju ila ta'yiniha, tidak memerlukan penentuan niatnya, tidak memerlukan. Wa yadullu alaihi qauluhu fil Buwaiti, buktinya adalah pendapatnya Al-Buwaiti, pendapatnya di dalam kitab Al-Buwaiti. Fa in tayammama lin nafli, kalau ada orang tayamum untuk sholat sunnah, kana lahu ayusalli al janazah, kemudian ia dengan tayamumnya itu ia melakukan sholat jenazah, nussa alaihi fil Buwaiti, disebutkan atau ditulis di dalam kitab Al-Buwaiti, ditetapkan di dalam kitab Al-Buwaiti, li anna sholatal janazata kan nafilati, karena sholat jenazah itu seperti sholat sunnah. Jadi kalau ada orang tayamum, ketika tayamum dia niatnya adalah niat tayamum bukan untuk sholat fardu, kemudian tayamumnya dipakai untuk sholat jenazah, di dalam kitab Al-Buwaiti disebutkan boleh, tidak apa-apa, karena sholat jenazah itu seperti sholat sunnah. Kenapa kalau sholat jenazah itu seperti sholat sunnah? Karena sholat jenazah itu tidak fardu ain, sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah melaksanakan, boleh ia tidak melaksanakan, gugur kewajibannya. Satu kampung sudah ada yang melaksanakan, maka dia gugur kewajibannya. Fa in tayammama li sholatil fardhi, kalau ia tayamum untuk sholat fardu, istibaha bil naflu, maka boleh melakukan sholat sunnah. Kalau niatnya tayamum sholat fardu, maka boleh ia melakukan sholat sunnah. Kalau niatnya sholat sunnah, tidak boleh melakukan sholat fardu. Kalau niatnya sholat fardu, boleh melakukan sholat sunnah. Li'anna nafla tabi'unil fardhi, karena sholat sunnah itu selalu mengikuti sholat fardu. Artinya sholat sunnah itu di belakang sholat fardu. Fa in istabahal madbu'u istabahat tabi, yang diikuti saja boleh, apalagi yang mengikuti. Artinya sholat fardu boleh dilaksanakan dengan tayamum fardu tadi, ya tentu saja sholat sunnahnya boleh, yang diikuti saja boleh, apalagi yang mengikuti. Kama idza ataqal ummu, sebagaimana apabila ada orang yang memerdekakan seorang perempuan yang sedang hamil, perempuan budak maksudnya, memerdekakan budak yang sedang hamil, ataqal hamla, itu sudah otomatis akan memerdekakan yang ada di dalam kandungannya. Budak yang lahir, ibu budak, artinya seorang perempuan sebagai budak yang dia telah dibebaskan oleh tuannya, otomatis kalau melahirkan kan melahirkan budak juga, maka budak yang dilahirkan oleh ibu yang sudah dimerdekakan tadi itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai seorang budak. Jadi tayamum itu perlu niat. Niat tayamum untuk sholat sunnah, ya niatnya untuk sholat sunnah. Niat tayamum untuk sholat fardu, ya niat tayamumnya untuk sholat fardu. Ada pendapat kalau tayamum untuk sunnah kemudian dipakai untuk sholat jenazah, itu juga boleh. Karena sholat jenazah itu
disamakan dengan sholat sunnah karena tidak wajib setiap orang melaksanakan. Tapi menurut saya ketika ada orang mau sholat jenazah ya tayamum saja untuk sholat jenazah itu lebih afdal lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.